Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sob semua? Untuk episode kali ini, saya akan memberikan satu topik penjelasan yang sangat penting bagi sobat healthy semua. Namun saya yakin masih jarang dikupas dan dibahas masalah ini. Apakah topiknya? Ya, judulnya adalah menjadi pasien harus pintar. Tujuan kita semua berobat, tujuan kita menjaga kesehatan adalah untuk sehat, tentu ya. Sehat, kita berusaha dengan jalan yang sebaik-baiknya dan tentu harus mengutamakan keselamatan pasien. Ya, jangan sampai kita akan berusaha berobat, ingin sehat, tetapi malah merugikan kesehatan itu sendiri. Ya, sebenarnya untuk menjadi sehat itu bukan hanya tanggung jawab rumah sakit, bukan hanya tanggung jawab dokter, tetapi sobat healthy semua harus tahu dan dengarkan ini baik-baik. Kesehatan juga adalah tanggung jawab pasien sendiri. Ya, karena pasien sendiri yang memiliki kemerdekaan. Pertama, untuk kemerdekaan, apakah pasien mau menjaga kesehatannya sendiri? Ataupun kalau sudah menjaga masih juga sakit, apakah pasiennya bersedia dan mau mencari bantuan ke tempat-tempat pelayanan kesehatan? Dan yang ketiga juga, pasien sendiri yang memiliki hak dan kebebasan untuk memilih dokternya, memilih rumah sakitnya, dan memilih semua metode, baik obat, baik tindakan, operasi, maupun terapi-terapi tambahan lainnya. Nah, disinilah perlunya edukasi untuk menjadi pasien yang pintar. Oke, jadi memang selama ini banyak hal-hal yang belum tepat. Salah satunya apa? Pasien merasa sebagai pihak yang lemah, pihak yang tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Nah, ini harus kita kampanyekan bahwa pasien memiliki hak penuh, hak untuk menentukan kesehatan dan keselamatannya. Nah, bagaimana caranya? Oke. Yang pertama tentu sobat healthy semua, dimulai dari kita harus memilih dokter yang baik. Baik dalam arti bagus. Nah, jangan sampai kita seperti mencari misalnya tukang bakso. Kalau ada tukang bakso yang ramai misalnya, wah kita yakin bakso itu enak. Nah, apabila dalam memilih dokter, dalam memilih kesehatan kita, tentu tidak selamanya tempat praktek dokter yang ramai atau penuh itu adalah suatu tempat praktek dokter yang baik. Kita harus memilih kriteria dokter yang baik itu apa?
Ya, yang pertama tentu dokter harus menyediakan waktu yang cukup dalam memeriksa pasiennya. Ya. Memang banyak dokter yang pintar, yang senior, tetapi sering ada keluhan atau ada masalah apabila dokter tidak meluangkan waktu yang cukup untuk berkomunikasi dengan pasiennya, untuk memberikan edukasi dan memberikan ketenangan pada diri pasien. Ya, bisa jadi pasiennya sehat, sembuh, namun pasien bisa merasa kurangnya sentuhan, kurangnya pemeriksaan secara face to face, secara langsung. Meskipun kita tahu zaman sekarang banyak sekali pemeriksaan penunjang, pemeriksaan tambahan, dan lain-lain. Yang kedua, tentu dokter harus memiliki tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia untuk menolong pasiennya. Pastikan bahwa dokter telah menjalankan tugasnya secara profesional, secara kompeten, dan sesuai dengan keahliannya. Nah, di sini kita harus memahami bahwa kompetensi dan keahlian dokter itu sekarang telah semakin terspesialisasi. Ya, jadi ada secara umum, ada misalnya dokter bedah. Namun bedah pada saat ini telah memiliki jurusan-jurusan subspesialis lagi. Ya, ada misalnya bedah saluran cerna atau bedah digestif, ada bedah anak, ada bedah onkologi, yaitu bedah-bedah untuk keganasan atau penyakit tumor, ada lagi bedah saluran kencing atau urologi, ada bedah saraf, dan sebagainya. Nah, jadi sebagai pasien, Sobat Healthy semua tentu harus mulai dulu step by step. Sangat ideal adalah apabila dimulai dengan pengobatan ke dokter keluarga dulu. Dokter keluarga, dokter yang telah menangani kita sejak kecil, menangani orang tua kita, menangani bahkan nenek dan kakek kita. Sehingga dokter keluarga jauh memiliki gambaran yang utuh. Misalnya bisa jadi Sobat Healthy semua memiliki penyakit keturunan, penyakit yang bawaan lahir, yang mana apabila dokter yang baru pertama kita datangi terlewat tidak menanyakan, misalnya saat kecil kita pernah menderita suatu penyakit, kita pernah menjalani suatu operasi pembedahan, tentu dokter keluarga memiliki ingatan yang lebih utuh dan juga memiliki rekam medis yang lengkap, baik dari diri kita sendiri sejak kecil maupun termasuk ke keluarga besar kita, orang tua, kakek nenek, dan selanjutnya. Nah, peran dokter keluarga di sini adalah mengarahkan sesuai dengan kemampuan dokter keluarga dalam mendiagnosa suatu penyakit, nanti akan diarahkan. Sobat Healthy semua perlu memahami bahwa dalam dunia medis dan kedokteran, setelah kedokteran umum
semua penyakit dicakup oleh dunia kedokteran, nanti akan terbagi dalam 2 golongan besar. Ya, yang pertama yang disebut golongan penyakit bedah, ya, atau dalam bahasa Inggris penyakit-penyakit surgical, yang mana satu golongan besar penyakit yang membutuhkan tindakan operasi, tindakan fisik, tindakan manipulasi, dan rehabilitasi. Nah, ini adalah bagian besar, yaitu cabang ilmu bedah. Nah, bedah ini bisa jadi memang termasuk yang kecil-kecil ya. Ada bedah telinga, bedah leher, bedah mata, dan sebagainya. Nah, bagian besar yang kedua dulu adalah yang disebut penyakit-penyakit non-bedah atau medikal. Yang mana golongan besar penyakit non-bedah ini adalah penyakit-penyakit yang bisa diatasi, diobati, dan disembuhkan dengan obat-obatan. Ya. Sehingga tentu persimpangan pertama dalam memilih pelayanan kesehatan yang tepat adalah menentukan apakah penyakit Sobat Healthies adalah penyakit bedah atau non-bedah. Nah, nanti tahap selanjutnya adalah dokter berikutnya yang telah mendapat rujukan dari dokter keluarga tadi akan mengevaluasi lagi. Nah, biasanya kalau sudah menjurus ke bidang spesialis, baik spesialis misalnya spesialis penyakit dalam, ya, spesialis penyakit dalam ini adalah suatu golongan spesialistik yang cukup luas, ya, mencakup ada sekitar 11 subspesialistik. Namun tentu pertama masuk dulu ke spesialis internis umum, ya, atau penyakit dalam umum. Nanti akan ada yang namanya pemeriksaan penunjang. Nah, di sini kepintaran Sobat Healthies sebagai pasien adalah dalam memahami dan menyetujui pemeriksaan-pemeriksaan apa saja yang akan dilakukan oleh dokter. Ya, memang dari perusahaan, dari rumah sakit ataupun dari laboratorium cenderung melakukan over testing. Ya, memang apabila di luar negeri, Singapura, di Amerika, satu orang pasien meskipun hanya sakit masuk angin misalnya, hanya sakit kulit, sakit mata, namun begitu datang ke poliklinik dan unit gawat darurat akan diperiksa general check up. Semua, mulai dari laboratorium darah, fungsi tubuh semua, kemudian pemeriksaan radiologis, ronsen, bahkan banyak rumah sakit di luar negeri langsung menganjurkan pemeriksaan CT scan. Ya, memang pemeriksaan-pemeriksaan tersebut baik, namun terjadinya over testing di mana probabilitas untuk menemukan suatu kelainan itu rendah, maka akibatnya akan banyak pemeriksaan yang mubazir. Nah, apabila ini dibayar pribadi oleh pasien, tentu ini akan suatu pemborosan. Apabila ditanggung misalnya oleh asuransi, oleh pemerintah, dan
askes, ini juga akan menyebabkan biaya tinggi, sehingga biaya asuransi dan askes tadi untuk pasien-pasien yang lebih membutuhkan bisa tersita. Sehingga untuk sobat healthy semua, pemeriksaan yang akan dilakukan pada sobat harus sedikit banyak kita tahu. Oke. Kalau saya pribadi sebagai dokter, dan juga tentu semua dokter akan berusaha melakukan pemeriksaan yang terarah. Terarah itu bagaimana? Jadi alur berpikir seorang dokter saat menghadapi pasien, ya misalnya sobat healthies yang datang berobat, sebelum memeriksa, sebelum menganjurkan untuk dilakukan pemeriksaan tambahan yang lain-lain, tahap pertama harus dilakukan diagnosis banding dulu. Ya, ada penyakit sama-sama demam misalnya, itu memiliki beberapa diagnosis banding. Diagnosis banding tadi ada memiliki derajat diagnosis banding yang paling mungkin nomor 1. Kemudian apabila ada yang masih mungkin karena memiliki data-data pendukung yang sama, bisa nomor 2. Selanjutnya sampai diagnosis banding yang paling jarang sekalipun. Nah, untuk membuktikan dari beberapa diagnosis banding tadi, barulah dilakukan pemeriksaan tambahan yang disebut pemeriksaan penunjang. Jadi, sobat healthy harus tahu bahwa kenapa diperiksa ini, dok? Kenapa diperiksa A, B, C? Kenapa di CT scan? Oh, ini tujuannya adalah untuk memastikan dan menyingkirkan diagnosis banding yang tidak sesuai. Ya. Jadi salah apabila pasien secara global tanpa dibuat suatu diagnosis banding, diperiksa dulu semuanya. Baru setelah semua ada hasil, dilihat yang tidak normalnya apa, baru nanti dibuat diagnosis bandingnya. Nah, itu terbalik. Sehingga sobat healthy semua, sebagai pasien yang pintar, sebagai pemirsa dari channel Handono Official, tentu nanti akan lebih cerdas. Tujuannya apa? Yang pertama, tentu agar tidak rancu. Apabila semua pemeriksaan diperiksa, nanti akan banyak yang disebut hasil-hasil positif palsu. Ya, di mana kita tidak punya penyakit itu, namun karena satu hasil pemeriksaan menunjukkan kelainan, maka akan muncul diagnosa yang over, yang disebut positif palsu. Nah, hal ini disebabkan karena nilai suatu pemeriksaan itu hanya akan bermanfaat dan baik apabila memiliki probabilitas yang tinggi. Ya, seperti kita seorang pemburu atau penembak jitu. Itu kita menembak adalah 1-2 ke satu sasaran. Bukan seperti penembak dengan senapan mesin. Tembak, nanti apabila kena satu binatang buruan, itu berarti, itu akan sangat memboroskan sumber daya, bahkan bisa jadi malah tidak akan ditemukan satupun
diagnosa yang tepat. Jauh lebih baik apabila pemeriksaan penunjang, baik yang murah, apalagi yang mahal, harus dilakukan dengan suatu diagnosa banding yang tepat. Ya, oke. Tentu ada yang disebut nanti di rumah sakit atau di laboratorium, namanya pemeriksaan rutin. Ada pemeriksaan darah rutin, ada pemeriksaan urin rutin, ada pemeriksaan radiologi rutin. Ya, memang ini semacam pukul rata. Pasien sakit apapun, apabila datang ke rumah sakit, ingin berobat, biasanya minimal akan diperiksa sederet panel namanya. Panel itu paket pemeriksaan. Ada darah merah, darah putih, trombosit, nanti ada laju endap darah, ada keluar hitung jenis leukosit, nanti fungsi ginjal dan fungsi hati, kemudian kadar gula, kemudian pemeriksaan fungsi-fungsi tubuh yang lain yang secara rutin diperiksa. Nah, ini Sobat Healthies semua, apabila termasuk orang yang jarang sakit, yang merasa kondisi baik-baik saja dan suatu keluhan datang ke dokter itu ringan, Sobat Healthies bisa menanyakan. Tentu ini hak pasien, karena kesehatan dan keselamatan pasien adalah juga bagian dari tanggung jawab pasien. Ya, contohnya apakah perlu diperiksa fungsi liver, apakah perlu diperiksa fungsi ginjal, perlu diperiksa pemeriksaan tipes, tifoid, perlu diperiksa namanya hepatitis, baik A, B, C, kemudian diperiksa kolesterol, asam urat, dan panel-panel pemeriksaan yang lain. Ya. Tentu kalau tujuan Sobat Healthies memang banyak uang, kemudian benar-benar memiliki suatu penyakit yang sulit didiagnosa, penting untuk memeriksa banyak pemeriksaan. Namun, sebenarnya jarang sekali pasien yang butuh pemeriksaan yang sebanyak itu. Oke. Nah, yang kedua, masalah pemeriksaan radiologi atau ronsen. Ronsen di sini suatu pemeriksaan yang sebenarnya relatif murah, efektif, dan efisien. Ya. Di ronsen dengan biaya tidak begitu mahal, tetapi bisa melihat dan mendeteksi kelainan paru-paru, jantung, ginjal, batu pada saluran kemih dengan biaya yang murah namun akurat. Namun tentu saja meskipun murah, namun apabila dilakukan tanpa indikasi yang tepat, tentu juga akan terjadi pemborosan yang lama-kelamaan akan bertambah besar. Ya. Contohnya apa? Misalnya pasien sakit demam, tidak batuk, tidak sesak napas. Nah, dilakukan ronsen paru-paru. Nah, tentu seharusnya dan biasanya orang yang batuk, sesak napas itu belum tentu ronsennya jelek. Apalagi yang tidak batuk dan tidak sesak napas. Tentu jauh lebih rendah kemungkinan adanya kelainan pada ronsen.
Nah, di sini perlunya kecerdasan pasien dalam memilih dan menyetujui pemeriksaan yang dilakukan. Dan ada kerugian ronsen yang terlalu sering, yaitu adanya paparan sinar radiasi. Ya, meskipun kalau 1 kali, 2 kali dengan jarak yang tidak berdekatan, tidak sering, bahayanya itu sangat kecil. Namun alangkah baiknya suatu tindakan apapun yang mengandung resiko, yang memakan biaya, perlu dilakukan sesuai indikasi yang tepat. Kemudian Sobat Healthies, setelah periksa darah, periksa ronsen, ada lagi periksa lebih invasif dan lebih dalam. Ada yang namanya ultrasonografi atau USG. USG ini termasuk pemeriksaan yang juga termasuk tidak memiliki efek samping, tidak sulit, namun tentu ada biaya yang harus dikeluarkan. Dan USG ini lebih cocok dan lebih bermanfaat apabila digunakan untuk penyakit-penyakit tertentu. Jadi tidak bisa misalnya penyakit paru-paru, penyakit batuk, harus dilakukan USG. Itu kurang bermanfaat. Atau misalnya penyakit otak, penyakit saraf, penyakit yang mana tidak mengenai organ-organ yang mengandung air yang padat, itu tidak bermanfaat. Ya, karena USG kita ketahui tidak bisa menembus udara. Ya, seperti paru-paru, seperti tulang, seperti otak, itu tidak bisa ditembus dan diperiksa USG. Nah, di sini Sobat Healthy semua, masih banyak di praktek sehari-hari justru pasien sendiri yang meminta. Nah, misalnya sakit lambung, kemudian sakit dada atau sakit kepala. Wah, ingin di USG saja supaya tahu. Nah, di sini sudah mulai ada ketidaktepatan. Nah, jadi melakukan satu pemeriksaan hanya supaya tahu, supaya biar tahu, supaya tenang. Nah, ini tidak menguntungkan dan bermanfaat antara keuntungan dan biaya dan kerepotan yang harus dilakukan. Karena melakukan satu hal, baik pemeriksaan darah, ronsen, USG, tentu butuh waktu, tenaga, dan biaya. Sedangkan indikasinya apabila pasien yang memaksa dan menginginkan satu pemeriksaan tanpa satu pengetahuan, tanpa satu indikasi yang tepat, maka akan terjadi kemubaziran. Kemudian Sobat Healthies, kita juga sering menghadapi adanya pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang berharga mahal. Nah, ada yang namanya CT scan, ada yang namanya MRI. Itu adalah suatu pemeriksaan yang canggih, terkomputerisasi, dengan tubuh pasien itu akan dianalisa menggunakan gelombang magnetik, menggunakan gelombang radiasi, sehingga akan terbaca sampai ke lapisan-lapisan terkecil. Memang pemeriksaan ini sangat
bagus dan detail, bisa mendeteksi sampai ke potongan-potongan terkecil dari organ yang akan diperiksa. Namun tentu sebanding dengan kecanggihannya, biayanya pun juga cukup mahal. Nah, di sini Sobat Healthies berhak untuk meminta penjelasan dari dokter apa yang akan diperiksa, apa kemungkinannya, dan yang perlu diperiksa dan ditanyakan oleh Sobat Healthies sebagai pasien adalah, adakah pemeriksaan lain yang akurasinya sama atau mendekati sama dengan biaya yang lebih rendah. Ya, contohnya mendeteksi diagnosa batu ginjal. Dengan pemeriksaan MRI, CT scan, tentu sangat jelas dan akan terdiagnosa penyakit batu ginjal. Namun sebenarnya di bawah dari CT scan, dengan pemeriksaan USG itu pun telah memiliki akurasi dan juga gambaran yang cukup teliti mengenai penyakit batu ginjal, mengenai penyumbatan saluran kencing, termasuk kandung kemih dan sebagainya. Bahkan di bawah dari pemeriksaan USG, contohnya dengan ronsen polos biasa dengan arah sinar yang mengarah ke organ ginjal, maka batu ginjal, batu saluran kencing yang bersifat radio opak atau bersifat tidak tembus sinar radiasi akan langsung terdeteksi. Nah, jadi ada step-step dan langkah-langkah yang perlu dipahami oleh Sobat Healthies agar dalam mengobati dan berobat ke dokter, Sobat Healthies mengikuti level-level langkah-langkah, mulai dari langkah awal dan sederhana, baru meningkat menuju step proses-proses selanjutnya. Sangat tidak tepat apabila penyakit yang sangat ringan, penyakit yang mudah didiagnosa dengan sederhana menggunakan pemeriksaan dengan metode yang sangat canggih. Nah, kemudian nanti setelah keluar semua hasil-hasil, kemudian Sobat Healthies sebagai pasien bertemu lagi dengan dokter yang memeriksa dan menganjurkan pemeriksaan tersebut, Sobat Healthies memiliki kesempatan untuk berkonsultasi lagi. Yaitu Sobat Healthies perlu menanyakan dan meminta gambaran apa saja yang ditemukan dari pemeriksaan kesehatan Sobat Healthies, mulai dari riwayat penyakit, pemeriksaan fisik dan badan, sampai ke pemeriksaan laboratorium dan penunjang. Nah, di sini ada lagi pengetahuan yang perlu untuk Sobat Healthies semua pahami, bahwa di dalam tubuh manusia itu tidak bersifat hitam putih, tidak bersifat mutlak suatu angka itu pasti normal atau tidak normal. Tidak mutlak satu kelainan itu berarti berbahaya atau menjadi penyakit. Namun dalam memahami satu hasil pemeriksaan, Sobat Healthies harus memiliki
suatu wawasan bahwa suatu angka yang ada di kertas pemeriksaan laboratorium maupun radiologi itu adalah suatu angka yang relatif. Maksudnya relatif bagaimana? Contohnya begini. Sobat Healthies memiliki angka misalnya fungsi ginjal 1,7 ya, yaitu artinya meningkat sedikit. Sedangkan menurut laboratorium angka yang normal misalnya 1,1. Jangan sampai angka yang ada tersebut langsung disimpulkan sebagai suatu masalah, sebagai suatu penyakit tanpa melihat konteks dan kondisi apa yang ada. Misalnya Sobat Healthies, seorang yang tinggi besar, memiliki massa badan, massa otot dan lemak yang tinggi, ya. Tentu kadar laboratorium yang didapat, contohnya pada fungsi ginjal tadi, kreatinin 1,7, itu adalah angka yang masuk dalam batas normal untuk seseorang dengan postur tubuh yang tinggi besar, yang memiliki massa otot yang besar. Karena nilai laboratorium yang ada pada batas normal sesuai rentang dari laboratorium itu adalah untuk populasi orang-orang dengan ukuran antropometris yang normal, ya, baik tinggi badan, berat badan, pekerjaan dan sebagainya. Sedangkan kadar suatu zat yang diperiksa itu akan dipengaruhi oleh otot-otot yang ada di tubuh. Semakin besar otot, maka kadar-kadar berbagai enzim yang diperiksa oleh laboratorium akan meningkat sesuai dengan kondisi yang ada pada pasien tersebut. Hal ini juga berlaku. Jadi kreatinin pada orang yang besar maka akan lebih tinggi normalnya daripada orang-orang yang biasa. Demikian juga misalnya fungsi liver yang namanya SGOT, SGPT. Ini pun pada orang-orang yang berprofesi, capek, kerja keras, memiliki latar belakang misalnya kadar lemak yang tinggi, kemudian memiliki riwayat meminum obat-obatan tertentu ataupun minuman-minuman beralkohol, akan memiliki rentang normal yang berbeda. Sehingga saya sering menganjurkan bahwa kenaikan fungsi liver yang 2 kali lipat, 3 kali lipat itu masih belum bisa dikatakan adanya penyakit liver. Ya, jadi jangan langsung panik bila melihat fungsi liver SGOT, SGPT 75, 90. Menurut konsensus dari Persatuan Hepatologi ahli-ahli liver, maka yang disebut kenaikan kerusakan liver pada laboratorium yang bermakna adalah 3 kali atau lebih dari batas normal. Nah, jadi misalnya batas normal di situ 30, 35, tentu yang disebut penyakit apabila di atas angka 90 atau 100. Oke, jadi dalam menerima hasil laboratorium, dalam menerima diagnosa yang disebutkan oleh dokter, Sobat Healthy semua harus memiliki kecerdasan. Jangan pasrah begitu saja. Misalnya dikatakan asam urat tinggi,
memiliki penyakit tifus, memiliki penyakit kolesterol, memiliki gangguan hati, ginjal dan sebagainya, tenang Sobat Healthies. Tarik napas panjang, konsultasi dengan baik, tanyakan kekhawatiran yang dialami, dan meminta penjelasan yang lebih panjang agar Sobat Healthies tidak perlu mengalami kecemasan akibat menerima hasil laboratorium yang sebenarnya normal. Ya, oke Sobat Healthies, sekarang sambil menyimak uraian saya, di-subscribe dulu channel Dr. Handono Official, akan terus memberikan topik-topik masalah kesehatan yang penting dan menarik. Ya, topik kali ini mengenai bagaimana cara menjadi pasien yang pintar. Tadi kita sudah sampai ke tahap menerima hasil laboratorium. Tahap selanjutnya, dokter akan memberikan diagnosa. Ya, memang diagnosa ini termasuk hal yang subjektif, hal yang luas sifatnya. Ya, karena seseorang pasien mengeluh, sakit, datang, ingin diobati, memiliki berbagai dimensi. Ya, seperti sakitnya di perut. Namun, bisa jadi dokter akan mendiagnosa adanya kelainan misalnya di psikologis, di keadaan sosial, ataupun adanya kelainan di bidang biologis. Jadi, yang saya maksud adalah diagnosa ini mesti berdasarkan masalah yang diajukan oleh pasien. Ya. Jadi misalnya tadi pasien datang dengan keluhan sakit di perut, namun pada saat pemeriksaan misalnya ada kelainannya di darah, ada kelainan di sendi, ada kelainan di mata, telinga, kepala dan sebagainya. Namun diagnosa utama dan diagnosa kerja sebaiknya adalah sesuai dengan keluhan utama yang dikeluhkan oleh pasien. Ya, kenapa? Karena bisa jadi pasien ini sudah memiliki kelainan mata bertahun-tahun misalnya. Dia tidak mempermasalahkan matanya. Yang dia permasalahkan adalah misalnya kakinya yang sakit. Nah, tentu meskipun matanya ada kelainan, tidak harus menjadi fokus, menjadi diagnosa utama. Oke, jadi pasien pun juga harus paham dan meminta penjelasan yang baik mengenai diagnosa yang disebutkan dokter kepada Sobat Healthies. Ya, contohnya kembali ke ulu hati misalnya, sakit ulu hati, merasa sakit mah. Namun dokter mendiagnosa misalnya penyakitnya di paru-paru atau di jantung atau di empedu. Dokter mengatakan lambungnya baik-baik saja. Nah, perlu ada komunikasi bahwa dokter melakukan diagnosa, misalnya nyerinya di ulu hati namun didiagnosa sebagai suatu penyakit jantung, maka dokter berwenang untuk menjelaskan kenapa jadi timbul suatu diagnosa penyakit jantung.
Rupanya keluhan-keluhan jantung juga bisa muncul pada nyeri di daerah ulu hati, dan setelah dilakukan pemeriksaan penunjang dan dengan menyingkirkan kelainan-kelainan yang lain, ternyata kelainan utamanya bisa jadi adanya penyakit jantung. Atau diagnosa yang lain, misalnya pasien mengeluh sulit tidur, mengeluh gelisah, mengeluh emosi yang labil dan terganggu. Dokter mengatakan adanya gangguan, misalnya hormon, gangguan metabolisme, gangguan sel darah. Itu perlu komunikasi. Itu hak pasien untuk mendapat penjelasan mengapa suatu keluhan yang dibawa oleh pasien menghasilkan suatu diagnosa yang seperti tidak berhubungan dan tidak menyebabkan keluhan tersebut. Nah, silahkan Sobat Healthy sebagai pasien yang cerdas dapat menanyakan. Ingat, pasien ikut bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan dirinya sendiri. Oke, Sobat Healthy, setelah sampai ke diagnosa, selanjutnya Sobat sebagai pasien akan diberikan penanganan. Penanganan atau kata lainnya penata laksanaan atau manajemen itu terdiri dari berbagai hal. Ya, termasuk nanti ada penanganan diet makanan. Ada penanganan obat-obatan. Ada penanganan pemberian anjuran untuk operasi pembedahan. Ada anjuran untuk rehabilitasi medik, fisioterapi, latihan, dan sebagainya. Nah, ini adalah suatu bidang yang juga merupakan hak bersama antara dokter yang menganjurkan untuk suatu penanganan tertentu dan pasien sebagai pihak yang menerima pengobatan tersebut, tentu harus melakukan komunikasi yang baik. Ya, misalnya pemberian obat. Pasien yang mengeluh rasa nyeri, suatu keluhan yang sangat berat dan mengganggu, dokter tentu akan memberikan obat, solusi. Namun, dokter bisa saja mempertimbangkan bahwa obat memiliki manfaat yang baik, namun juga memiliki efek samping. Nah, disinilah komunikasi sangat penting. Dokter sebaiknya juga menjelaskan bahwa penyakit yang diderita misalnya akan diberikan satu obat, namun obat ini memiliki kerugian dan efek samping. Misalnya obat-obat penghilang nyeri untuk nyeri-nyeri otot dan tulang, namun perlu dijelaskan bahwa obat tersebut akan memiliki efek kepada lambung. Kemudian obat-obat, ya misalnya obat kemoterapi, obat antibiotik, masing-masing memiliki efek samping. Bahkan efek samping yang bisa fatal dan sangat tidak mengenakan. Ya, untuk kemoterapi misalnya ada efek mual dan muntah, efek merusak kulit, membuat rambut rontok dan sebagainya. Ada pengobatan dengan antibiotik dengan segala resiko, antara lain alergi obat, efek samping obat, kemudian gangguan terhadap fungsi ginjal dan hati. Ini semua komunikasi harus selalu dilakukan. Ya,
Yang pertama, Sobat Healthy sebagai pasien tentu ingin penyakitnya sembuh. Dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan bisa menjelaskan bahwa penyakit yang dikeluhkan oleh pasien bisa jadi penyakit yang ringan dan kecil, sehingga pasien diberi penjelasan untuk tidak meminta dan menuntut suatu obat yang sangat kuat, sangat poten, sehingga memiliki efek samping dan juga racun toksisitas yang tinggi. Atau memiliki penyakit yang berat, pasien berharap untuk segera sembuh, untuk segera baik. Namun dokter bisa mengkomunikasikan bahwa ada beberapa penyakit yang memiliki kesembuhan yang tidak langsung. Mesti memakan waktu, penggunaan antibiotik yang lama, penggunaan obat nyeri yang harus menjalani dulu masa akumulasi obat, dan sebagainya. Jadi, Sobat Healthies selalu berhak dan selalu harus menyempatkan diri untuk menanyakan dan meminta penjelasan dari pengobatan yang akan dilakukan. Kemudian Sobat Healthies, ada satu hal terakhir yang lebih tidak mengenakan, yaitu bagaimana apabila pasien, baik sobat yang mengalami ataupun keluarga yang ada di rumah, dianjurkan untuk dilakukan operasi. Nah, operasi di sini memang suatu tindakan medis yang dramatis. Dramatis artinya apabila dilakukan dengan baik, dengan tepat, dan dengan indikasi yang tepat, akan benar-benar menjadi solusi, akan menyembuhkan pasien seketika dengan tuntas. Ya, contohnya apa? Contohnya batu ginjal, batu kandung kemih. Memang ada batu sebesar bola pingpong misalnya. Memang bila dioperasi, hilanglah batu itu dan benar-benar bersih, tidak ada yang tertinggal. Namun, operasi, tindakan bedah juga suatu tindakan medis yang memiliki paling banyak efek samping, paling banyak menimbulkan keluhan, dan juga paling banyak menimbulkan dampak-dampak yang tidak diinginkan. Ya, bisa jadi sehabis pembedahan ada pendarahan, ada infeksi, ada rasa nyeri yang bertambah, adanya gangguan penyembuhan luka, dan sebagainya. Nah, untuk tindakan operasi, dokter berusaha menjelaskan dengan sebaik-baiknya pada Sobat Healthies. Sobat Healthies dan keluarganya sebagai pasien yang akan dan sedang ditawarkan suatu pengobatan dengan jalan operasi juga berhak untuk menerima penjelasan yang sebaik-baiknya. Ya, karena kita semua tahu tindakan operasi adalah tindakan yang menuntut kesiapan mental yang besar, menuntut perlengkapan fasilitas kesehatan juga yang lengkap dan mumpuni, dan tentu membutuhkan juga kesiapan ekonomis, biaya yang lebih besar dan lebih harus segera disediakan dalam waktu singkat. Nah, disinilah semoga kita semua terhindar dari penyakit-penyakit, baik penyakit yang berat, sedang maupun ringan,
Apalagi penyakit yang membutuhkan tindakan-tindakan yang drastis, misalnya operasi. Oke, sobat healthy sekalian, ini adalah suatu topik untuk membuat kita semua dan masyarakat menjadi pasien yang cerdas dan pintar. Nanti akan ada pembahasan lebih detailnya, yaitu kita akan membahas pintar dalam menentukan pemeriksaan, pintar dalam menerima pengobatan, pintar dalam memilih fasilitas kesehatan yang terbaik. Baiklah, sobat healthy semua, jangan lupa subscribe terus dan simak terus video-video berikutnya dari channel Dr. Handono Official dan beritahu teman. Oke, sampai jumpa di topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.